Bacaan Injil Lukas 12, 49-53, Kamis 20 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 12, ayat 49-53. Yesus membawa pemisah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala? Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku. Sebelum hal itu berlangsung, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, berpegang teguh pada firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, banyak orang yang menantikan Yesus, menganggap bahwa kedatangannya adalah untuk memberikan kelegaan, ketenangan, dan kedamaian. Ternyata, tidak selamanya begitu. Yesus datang bukan hanya untuk memberikan apa yang dinantikan oleh orang banyak. Ia juga datang untuk melemparkan api ke bumi dan membawa pertentangan. Namun demikian, apakah situasi tersebut sungguh-sungguh akan terjadi? Yesus telah melakukan berbagai hal dalam pelayanannya, seperti mukjizat, pengajaran, dan sebagainya. Namun, tetap ada saja orang-orang yang tidak menyukainya. Hal itu pun terjadi di dalam keluarga. Ada anggota keluarga yang menolak, dan ada yang menerima, sehingga pertentangan terhadap keputusan untuk mengikut Yesus tidak dapat terelakkan lagi. Pertentangan itu masih terjadi hingga hari ini. Sampai sekarang, kita masih melihat adanya konflik horizontal antara umat Kristen dengan mereka yang non-Kristen, karena berbeda pemahaman tentang identitas Kristus. Ironisnya, konflik serupa juga terjadi dalam internal tubuh Kristus sendiri, yaitu sesama orang percaya, sehingga kerap menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, meskipun ada banyak pertentangan, nas ini mengajak kita untuk tetap teguh beriman kepada Yesus dan firman-Nya. Pertentangan itu justru harus kita pandang sebagai suatu kesempatan untuk memberitakan karya keselamatan yang dikerjakan Yesus. Dalam hal pemberitaan kabar keselamatan, orang-orang terdekat kita adalah target yang sangat efektif. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua, saudara, anak, rekan sejawat, dan tetangga. Caranya ialah dengan menunjukkan cara hidup beriman. Inilah salah satu cara memberitakan iman kita kepada dunia. Marilah kita terus berpegang teguh pada firman-Nya dan terus-menerus menunjukkan kualitas cara hidup beriman kita kepada orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.